Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam simple. Menembus ruang dan waktu pun kita tak mampu. Bagaimana bisa menembus menghadap Sang Zat Tunggal? Menembus dosa-dosa di waktu lalu dan sekarang pun kita belum tentu diampuni. Bagaimana bisa menginjakkan kaki di surga? Melakukan segala amal dan ibadah yang diperintahkan kita pun belum tentu dengan segala keikhlasan hati. Bagaimana mungkin bisa menghindari api neraka yang bergejolak? Berteriak saja di atas podium mimbar ceramah dengan penyampaian dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah belum menjamin segala amal perbuatan kita diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi jika ceramah kita dibumbui caci maki dan fitnah keji, tanpa mencerminkan akhlak yang sudah diajarkan Rasulullah Muhammad SAW. Pantaskah kita berharap syafaat Kangjeng Nabi Muhammad SAW, tetapi kita lupa mencontohkan diri kita sendiri bagaimana selayaknya akhlak budi pekerti yang diajarkan beliau kepada kita. Pecinta Rasulullah Muhammad SAW pasti akan mencerminkan akhlak beliau sebagai panutan hidupnya dalam segala perbuatannya. Tidak ada pecinta tanpa akhlak yang dicintainya. Bila ada yang berbeda, maka itu cinta yang semu, bahkan mungkin cinta yang palsu, bukan pecinta sesungguhnya. Berzikir memperbanyak amalia saja dengan berbagai wiridan yang diajarkan Al-Quran dan As-Sunnah belum menjamin doa-doa kita mustajab diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi zikirnya kita hanya untuk mencari karomah-karomah atau kesaktian-kesaktian semata, tidak fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seharusnya menjadi tujuan perjalanan suluk kita. Bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan sekedar menghitung bilangan bacaan dan bukan sekedar mencari kehebatan. Karena jika itu tujuan berzikir, maka kita tidak akan pernah sampai kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermakrifat merupakan perjalanan cahaya, menempuh frekuensi yang menghubungkan signal yang kuat antara pecinta kepada yang mencintainya, yang memancarkan energi yang kuat antara makhluk dengan sang Khaliknya, yang memberikan ikatan yang kuat antara hamba dengan sang penciptanya. Perjalanan menuju zat Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan perjalanan yang sangat jauh, yang hanya bisa ditempuh oleh mereka yang memiliki kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekuatan iman kepada Nabi Muhammad SAW. Tanpa keyakinan akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan syafaat Nabi Muhammad SAW, tidak mungkin kita dapat sampai menuju zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seorang manusia pun yang mampu bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa pertolongan Nabi Muhammad SAW, karena hanya beliaulah yang telah mampu menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perjalanan Isra Mi'raj, mengatur frekuensi ilahi dalam bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus mampu menggenggam keyakinan kita akan syafaat Nabi Muhammad SAW. Frekuensi ilahi ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Maka melalui salawat yang kita sampaikan, sebuah upaya kita menggenggam tali tauhid kita agar tersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita tuju. Tidak akan sampai munajat seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Maka begitu sangat pentingnya kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kilauan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya terpancarkan dari zat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri, sehingga bukan cahaya yang menjadi tujuan suluk kita, tetapi zat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat Maha Tunggal yang tidak ada persamaannya. Bermakrifat tujuannya bukan menuju cahaya, tetapi menuju zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan frekuensinya hanya bisa kita dapatkan melalui salawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Genggaman tauhid kita ada pada dada Nabi Muhammad SAW.
sehingga frekuensinya kita kepada Nabi Muhammad SAW harus kuat sekuat-kuatnya. Maka frekuensi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sama kuatnya terhubung kepada kita. Siapa yang paling kuat menggenggam frekuensi tauhid, maka mereka akan memiliki kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gerakannya merupakan gerakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tutur katanya merupakan tutur kata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupannya merupakan kehidupan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejernihan frekuensi tauhid seseorang akan menguatkan keimanan dan keislaman orang tersebut selama hidupnya. Ada ketetapan hati yang tidak bisa digoyahkan karena urusan duniawi, yang remeh-temeh karena lezatnya iman melebihi seisi dunia. Bentuk kekayaan seorang mukmin sesungguhnya bukan kekayaan orang-orang munafik yang menjebakkan dirinya dalam kepentingan dunia. Karenanya, dalam perjalanan suluk seyogyanya kita harus menghadirkan mursyid yang terjamin kejernihan silsilah keilmuannya. Jika silsilah ilmunya terjaga sampai kepada Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah perjalanan kita menuju zat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sampai pada waktunya dan tidak akan tersesat kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Genggaman tauhidnya akan jelas dan kuat karena tali keimanan dan keislamannya terhubung langsung kepada Nabi Muhammad SAW hingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat mengatur frekuensi ilahi menuju perjalanan dalam genggaman tauhid sesungguhnya. Sekianlah, semoga bermanfaat.